Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Hari itu, aku dengannya berkomitmen untuk menjaga cinta kita. Pernikahan kami sederhana namun meriah. Dia menjadi pria yang sangat romantis pada waktu itu. Aku bersyukur menikah dengan seorang pria yang soleh, pintar, tampan, dan mapan pula. Kami akan berbulan madu di Tanah Suci. Itu janjinya ketika kami berpacaran dulu. Dan setelah menikah, aku mengajaknya untuk umroh ke Tanah Suci. Aku sangat bahagia dengannya dan ratihnya juga sangat memanjakanku. Banyak orang yang bilang kami adalah pasangan yang serasi dan aku bahagia menikah dengannya. 5 tahun berlalu sudah kami menjadi suami istri. Sangat tak terasa waktu begitu cepat berjalan walaupun kami hanya hidup berdua saja. Karena sampai saat ini aku belum bisa memberikannya momongan di tengah keharmonisan rumah tangga kami. Tapi keluarganya mulai resah. Dari awal kami menikah, ibu dan adik-adiknya tidak menyukaiku. Bahkan aku sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka. Di depan suamiku mereka berlaku sangat baik padaku. Tapi di belakangnya aku dihina-hina seperti tak ada harganya. Namun aku selalu berusaha menutupi hal itu dari suamiku. Pada suatu ketika, 1 tahun usia pernikahan kami, suamiku mengalami kecelakaan mobil. Untungnya dia selamat dari kecelakaan maut tersebut. Dia dirawat di rumah sakit dekat rumah kami. Dan aku selalu menemaninya siang dan malam sambil kubacakan doa. Namun suatu hari ketika aku kembali ke rumah sakit setelah mengambil pakaian ganti, aku melihat di dalam kamarnya ada ibu dan adik-adiknya. Di saat itu juga aku melihat ada seorang wanita yang sangat akrab mengobrol dengan ibu mertuaku. Lalu di sela-sela mereka terlihat suamiku ternyata sudah sadar. Aku pun menangis haru ketika melihat suamiku sudah sadar dan bisa tersenyum kembali. Kubuka pintu yang tertutup rapat itu sambil mengucapkan salam dan mereka menjawab salamku. Aku berdiam sejenak di depan pintu sembari mereka semua melihatku. Suamiku menatapku penuh manja. Mungkin dia rindu padaku karena sudah 5 hari matanya selalu tertutup. Tangannya melambai, mengisyaratkan aku untuk memegang tangannya cepat. Setelah aku menghampirinya, ku cium tangannya yang disambut senyum hangat di wajahnya. Lalu ibu mertua berbicara denganku. "Fik, kenalkan, ini Rahma, temannya Rosid." Seketika aku teringat cerita dari suamiku bahwa ada salah satu sahabatnya yang pernah mencintainya. Perempuan itu bernama Rahma dan dia sangat akrab dengan keluarga suamiku. Aku pun langsung berjabat tangan dengannya, lalu segera menyibukkan diri dengan membersihkan dan mengobati luka-luka di kepala suamiku. Baru sebentar aku membersihkan mukanya, tiba-tiba adik iparku yang bernama Ratih mengajakku keluar untuk ditemani di kantin. Dan suamiku pun mengizinkannya. Tapi ketika di luar dia berkata, "Lebih baik kau pulang saja, ada kami yang menjaga abang di sini. Kau istirahat saja di rumah." Aku tak menolak saran tersebut, tapi anehnya aku tak diperbolehkan berpamitan dengan suamiku dengan alasan abang harus banyak beristirahat. Jelas aku tak terima dan perdebatan pun berlangsung. Tapi tiba-tiba ibu mertua datang untuk mengatakan hal yang sama. Akhirnya aku pergi meninggalkan rumah sakit itu dengan linangan air mata. Sejak saat itu aku tidak pernah diizinkan menjenguk suamiku lagi sampai dia kembali dari rumah sakit. Pagi itu, pada saat aku membersihkan pekarangan rumah, suamiku memanggilku ke taman belakang. Dia mengajakku duduk di ayunan favorit kami sambil melihat ikan-ikan yang berenang di kolam air mancur. "Besok aku akan menjenguk keluargaku di Sabang." Dia memulai pembicaraan.
Aku menjawab, "Iya sayang, aku tahu. Aku sudah mengemasi semua barang yang kamu butuhkan. Tapi aku akan lama di sana, sekitar 3 mingguan. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan keluarga besarku sejak kita menikah. Dan aku akan pulang dengan mamaku," jawabnya tegas. "Mengapa baru sekarang bicara? Aku pikir hanya seminggu saja kamu di sana," tanyaku balik kepadanya dengan sedikit rasa kecewa. Namun dia tak menjawab pertanyaan ini dan mengalihkan pembicaraan. "Sekarang aku ingin seharian denganmu karena nanti kita 3 minggu tidak bertemu," lanjutnya lagi sambil memelukku dan mencium keningku. Aku pun luluh dibuatnya. Aku hanya bisa tersenyum getir dalam pelukannya, padahal aku ingin terus bersama suamiku. Keluarganya tidak menyukaiku karena mereka cemburu padaku atas sikap suamiku yang sangat sayang padaku. Malam sebelum kepergiannya aku menangis sambil membereskan keperluan yang akan dibawanya ke Sabang. Dia menatapku dan menghapus air mata yang jatuh di pipiku. Lalu aku peluk erat dirinya, hati ini bergumam tak merelakan dia pergi seakan ada hal buruk yang terjadi pada suamiku nantinya. Tapi aku tetap berusaha berpikiran positif dan mendoakan yang terbaik untuknya. Sampai keesokan harinya perasaanku terus-menerus tak enak. Tapi aku tak boleh berburuk sangka. Aku harus percaya pada suamiku. Dia pasti akan selalu melakukan yang terbaik untuk rumah tangga kita. Beberapa hari berlalu, efek dari hubungan jarak jauh membuat komunikasi kami memburuk dan aku pun jatuh sakit. Tiba-tiba rahimku terasa sangat sakit, seperti dililit oleh tali dengan erat. Sampai-sampai aku mengalami pendarahan. Kemudian aku dilarikan ke rumah sakit oleh adik laki-lakiku yang kebetulan berkunjung ke rumah. Dan tanpa diduga, dokter memvonisku terkena kanker mulut rahim stadium akhir. Aku menangis. Apa yang bisa aku banggakan lagi? Mertuaku pasti akan semakin menghinaku. Suamiku yang selalu berharap akan punya keturunan dari rahimku, namun nyatanya aku tak bisa memberikannya keturunan. Sementara suamiku di sana, aku tidak tahu mengapa dia selalu marah-marah jika menelponku. Bagaimana aku akan menceritakan kondisiku jika dia selalu marah-marah terhadapku? Lebih baik aku tutupi dulu tentang hal ini. Takut membuatnya khawatir selama dia berada di Sabang. Dan aku akan bercerita ketika dia sudah pulang nanti. Sudah 3 minggu suamiku di Sabang. Suatu malam ketika aku sedang melihat foto-foto kami, tiba-tiba ponselku berbunyi, menandakan ada pesan yang masuk. Ternyata pesan dari suamiku yang berbunyi, "Aku sudah beli tiket untuk pulang besok. Nanti aku akan kabarin lagi." Aku pun senang dengan kabar tersebut. Dan hari yang aku tunggu pun tiba. Sebagai seorang istri, aku berdandan dan memakai parfum kesukaannya untuk menyambutnya pulang. Bel pun berbunyi dan segera kubukakan pintu untuknya. Sebelum masuk, aku pegang tangannya dan menariknya ke kursi teras. Lalu aku membungkuk untuk melepaskan sepatu, kaos kaki, dan kucuci kedua kakinya. Setelah itu aku pun berdiri untuk mencium tangannya. Namun dia tidak membalas dengan mencium keningku. Dia hanya diam dan langsung naik ke ruangan atas. Bahkan dia langsung mandi dan tidur tanpa bertanya kabarku. Walaupun kecewa, aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sangat lelah setelah perjalanan jauh. Aku pun segera menyusulnya tidur. Esok harinya aku terbangun oleh suara mobilnya. Aku segera beranjak dan melihat dirinya dari balkon kamar kami yang bersiap-siap untuk pergi. Lalu aku memanggilnya tapi dia tak mempedulikanku. Aku merasa ada yang aneh dengan suamiku. Ada apa dengan suamiku? Mengapa dia bersikap tidak biasa terhadapku? Aku tidak bisa diam begitu saja. Firasatku mengatakan ada sesuatu. Saat itu juga aku langsung menelpon ke rumah mertuaku. Ratih yang mengangkat teleponnya. Aku bercerita dan aku bertanya apa yang sedang terjadi dengan suamiku. Dengan enteng dia menjawab, "Kau pikir saja sendiri." Telepon pun langsung terputus. Ada apa ini?
Tanya hatiku penuh dalam kecemasan. Mengapa suamiku berubah setelah dia kembali dari kota kelahirannya? Mengapa dia tak mau berbicara padaku apalagi memanjakan aku? Semakin hari dia menjadi orang yang pendiam, seakan dia telah melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kami hanya berbicara seperlunya saja, dan tak jarang dia mencurigaiku. Dia sering bertanya aku dari mana dan mengapa pulang terlambat, dan dia bertanya dengan nada yang keras. Bahkan yang membuatku kaget, aku pernah dituduhnya berzina dengan mantan pacarku. Ingin rasanya aku menampar suamiku yang telah menuduhku serendah itu. Tapi aku urungkan karena aku masih memiliki akal sehat. Aku hanya bisa berdoa semoga suamiku sadar akan perilakunya. 2 tahun berlalu, suamiku tak kunjung berubah juga. Aku menangis setiap malam, lelah menanti seperti ini. Kami seperti orang asing yang baru bertemu di tempat umum. Kemesraan yang kami ciptakan dulu telah sirna. Walaupun kondisinya tetap seperti itu, aku tetap merawatnya dan menyiapkan segala yang dia perlukan. Kabar tentang penyakitku pun masih kusimpan dengan baik. Kebahagiaanku telah sirna. Harapan menjadi ibu pun telah aku pendam dari jauh hari. Aku tak tahu kapan ini semua akan berakhir. Untungnya aku masih punya penghasilan sendiri dari aktivitasku sebagai seorang guru ngaji. Jadi aku tak perlu meminta uang padanya untuk pengobatan kankerku. Aku pun hanya berobat semampuku. Suami yang dulu aku puja dan aku banggakan sekarang telah menjadi orang asing bagiku. Setiap aku bertanya, dia selalu menyuruhku untuk berpikir sendiri. Hingga suatu malam setelah makan malam, suamiku memanggilku dan mengajakku ikut ke Sabang. Aku pun bergegas mengemasi barang-barang tanpa bertanya lebih dahulu. Singkat waktu kami telah sampai di Sabang. Keluarga besarnya telah berkumpul di sana, termasuk ibu dan adik-adiknya. Aku tidak tahu ada acara apa ini. Aku dan suamiku pun masuk ke sebuah kamar tua. Suamiku yang tak betah di dalam kamar tua itu langsung keluar untuk bergabung dengan keluarga besarnya. Baru saja aku membongkar koper kami dan ingin memasukkannya ke dalam lemari yang berada di dekat pintu kamar, tiba-tiba Tante Lia memanggilku untuk bersegera berkumpul di ruang tengah. Aku pun langsung menuju ke ruang keluarga yang tampak seperti rumah zaman peninggalan Belanda itu. Setelah semua berkumpul, sang nenek membuka pembicaraannya. Baiklah, karena kalian telah berkumpul, aku akan langsung pada intinya saja. Aku ingin bicara denganmu, Vika. Nenek berbicara dengan nada tegas dan sorot mata yang tajam. Kau telah bergabung dengan keluarga kami hampir 8 tahun. Namun sampai saat ini kami tak melihat tanda-tanda kehamilan yang sempurna. Sebab selama ini kau selalu keguguran, lanjutnya. Aku sangat terkejut dengan kalimat pembuka itu. Untuk inikah aku diundang kemari? Untuk dihina atau dipisahkan dengan suamiku? Sebenarnya kami sudah punya calon untuk Rosid dari dulu, sebelum kau menikah dengannya. Tapi Rosid anak yang keras kepala dan pada akhirnya dia memilih menikahimu. Nenek berbicara sangat lantang, sedangkan suamiku hanya terdiam sambil menahan air mata. Ingin aku memeluknya agar dia kuat dengan semua ini, tapi aku tak punya keberanian itu. Nenek masih saja berbicara panjang lebar dan yang terakhir dari ucapannya dengan mimik wajah yang sangat menantang. Ratih berkata, "Kau maunya gimana? Kau dimadu atau diceraikan?" Hati ini seakan remuk mendengarnya. Mengapa keluarganya bersikap seperti ini terhadapku? Aku selalu menutupi masalah ini dari kedua orang tuaku karena aku takut mereka khawatir. Tapi di sini malah aku semakin tidak dihargai sama sekali. Fik, jawab. Suara tegas mertuaku pun membuyarkan lamunanku. Aku langsung memegang tangan suamiku. Dengan tangan yang dingin dan gemetar aku menjawab tegas. Walaupun aku belum berdiskusi dengan Rosid, tapi aku sudah membuat keputusan yang tidak merugikan siapapun. Untuk kebaikan masa depan keluarga ini, aku tetap menyambut baik seorang wanita baru di rumah kami. Itulah jawaban yang terlintas di pikiranku. Dengan kata lain, aku rela cintaku dibagi.
Dan pada saat itu juga suamiku memandangku dengan tetesan air mata yang membasahi pipinya. Aku lalu bertanya kepada suamiku, siapakah yang akan menjadi sahabatku di rumah kita nanti? Suamiku pun menjawab, dia Rahma. Lalu aku menarik nafas panjang dan berkata pada nenek, kapan pernikahannya berlangsung? Apa yang harus saya siapkan dalam pernikahan ini? Dia pun menjawab, pernikahannya 2 minggu lagi dan kau tak perlu menyiapkan apapun. Baiklah kalau begitu, semoga semuanya berjalan lancar. Setelah berbicara seperti itu, aku permisi untuk pamit ke kamar. Tak tahan lagi air mata ini akan turun. Aku berjalan sangat cepat untuk sampai ke kamar. Lalu ku buka pintu kamar dan langsung duduk di tempat tidur. Ingin berteriak tapi aku tak bisa. Tak kuat rasanya menerima hal ini. Cintaku telah dibagi. Apakah karena ini suamiku menjadi orang yang asing selama 2 tahun belakangan ini? Aku berjalan menuju ke meja rias dan bercermin. Aku sisir rambutku yang setiap harinya makin rontok. Kulihat wajahku, ternyata aku memang sudah tidak secantik dulu. Rambutku sudah hampir habis. Kepalaku sudah botak di bagian tengahnya. Sepertinya memang inilah keputusan yang terbaik. Hari pernikahan pun tiba. Aku berdiri di dekat jendela untuk melihat matahari, karena mungkin saja aku tak akan bisa melihat sinarnya lagi suatu saat nanti. Aku berdiri sangat lama, lalu suamiku yang telah siap dengan pakaian pengantinnya masuk dan berbicara padaku. Apakah kamu sudah siap? Ku hapus air mata yang menetes di wajahku sambil berkata, aku tak pernah sesiap ini sebelumnya. Lalu dia memelukku sangat lama, tapi tiba-tiba perutku sakit. Menyadari bahwa ada yang tidak beres denganku, dia pun bertanya, kamu baik-baik saja kan? Tanyanya dengan penuh khawatir. Aku pun menjawab, bisa memeluk dan melihatmu kembali seperti dulu sudah membuatku lebih dari baik-baik saja. Jawabku sambil menahan sakit perut yang kurasakan. Dan itulah pelukan terakhir yang bisa kuberikan padanya. Karena pada saat itu juga tubuhku menyerah dalam damai.